Kitab Kisah Para Rasul. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu, kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia
dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Shalom saudaraku yang kekasih, puji Tuhan hari ini kita dapat mempelajari kisah para rasul 3. Tuhan Yesus memberkati. Tindakan Petrus dan Yohanes yang dipimpin Roh Kudus membuka mata banyak orang bahwa Yesus Kristus sangat berkuasa dan peduli pada penderitaan manusia. Tindakan mereka menjadi teladan bagi gereja dan orang percaya, saya dan saudara, untuk memberitakan Injil, kabar baik tentang kasih dan kepedulian Tuhan Yesus pada manusia, dan mewujudkan kabar baik itu dalam tindakan nyata, terutama bagi orang-orang yang menderita. Ayo, mari kita lanjutkan karya Kristus yang dinyatakan melalui kepedulian pada sesama. Saudara, di masa pandemi COVID-19 seperti ini adalah saat yang sangat tepat untuk orang percaya bagi gereja menyatakan kasih Kristus melalui perbuatan, antara lain bansos, memperhatikan melalui berbagai media. Kita bisa memberi pesan-pesan yang menguatkan, menghiburkan, ayat-ayat firman Tuhan yang meneguhkan, dan saling mendoakan. Ingatlah sabda Kristus dalam Matius 5 ayat 13, 14, dan 16. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, peristiwa kesembuhan si lumpuh itu sangat menakjubkan orang banyak. Dan dengan tegas Petrus mengatakan bahwa Kristus yang telah ditolak oleh orang Yahudi, telah disalibkan, itulah yang memberi kuasa mujizat kesembuhan itu. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Lalu Petrus menegaskan bahwa Yesus Kristus, Sang Hamba, Sang Mesias, Sang Nabi yang kudus dan yang benar, telah diutus untuk memberikan kelegaan, untuk memberkati, untuk bisa memimpin hidup dalam kebenaran. Pertama-tama ditujukan kepada orang Israel, bangsanya sendiri. Tapi mereka menolak dia, menyalibkan dia. Namun Kristus Yesus telah bangkit. Dan saat itu Petrus dengan jelas mengatakan, Yesus telah naik dan tinggal di sorga. Sampai tiba waktunya, ia akan datang kembali untuk memulihkan segala sesuatu. Pada bagian akhir kisah para rasul 3, Petrus mengajak kepada bangsanya, para pendengar yang sangat antusias itu, yang sebelumnya telah menolak Kristus karena tidak tahu, karena tidak mengerti, untuk bertobat dan memberi
diri hidup dipimpin oleh Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesuslah juru selamat dan Mesias. Bertobat artinya berbalik dari kehidupan lama dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri dipimpin oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan yang sejati. Saudara, mari kita gunakan setiap kesempatan menjadi pewarta Injil, bahwa hanya dalam Yesus Kristus ada keselamatan dan kehidupan kekal, supaya banyak orang boleh bertobat dan percaya kepada nama Tuhan. Ingatlah Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kata Yesus, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan sampai hari ini adalah untuk jadi saksi Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.